Seorang gadis bernama Alice lelah berjalan sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Panas membuatnya mengantuk. Tiba-tiba dia melihat kelinci putih yang sedang terburu-buru di suatu tempat. Tampaknya aneh bagi gadis itu bahwa dia berbicara kepada dirinya sendiri dan terus melihat arlojinya. Terbakar dengan rasa ingin tahu, Alice bergegas mengejar kelinci itu, dan tanpa ragu-ragu melompat setelah dia ke dalam lubang. Di dalamnya ada sumur yang dalam, dindingnya dilapisi rak buku. Alice jatuh sangat lambat dan berhasil melihat semuanya dengan benar. Begitu sampai di dasar sumur, gadis itu melihat meja kaca dengan 3 kaki. Di atasnya tergeletak kunci emas kecil dan semacam botol. Alice mencoba membuka pintu dengan kuncinya, tetapi ternyata pintu itu terlalu kecil. Melihat sekeliling, dia melihat sebuah pintu kecil. Untuk membukanya dan menemukan dirinya berada di taman yang megah, Alice harus minum dari botol dari meja. Setelah menyesap beberapa kali, dia mulai mengecil. Gadis itu menyusut begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil kunci dari meja. Kemudian dia melihat pai ajaib di lantai. Segera setelah Alice menggigit, dia mulai tumbuh dengan cepat ke atas. Gadis itu telah tumbuh begitu besar sehingga dia tidak bisa melewati pintu yang disayanginya lagi. Alice mulai menangis begitu banyak sehingga segera genangan air besar terbentuk di dekatnya. Pada saat itu dia melihat kelinci putih. Gadis itu memanggilnya, tetapi dia sedang terburu-buru, dan dengan ketakutan menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambilnya dan menyadari bagaimana dia mulai menyusut. Alasannya adalah penggemar sihir. Alice jatuh ke dalam genangan air matanya sendiri. Ketika dia terlempar ke darat, gadis itu kembali memperhatikan kelinci. Dia bingung Alice dengan pembantunya, dan memerintahkan untuk segera pulang untuk sarung tangan baru dan kipas angin. Gadis itu berlari untuk melaksanakan perintah itu. Di rumah kelinci, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan meminum cairan dari botol. Ini mengarah pada fakta bahwa Alice tumbuh menjadi sangat besar dan dengan cepat memenuhi seluruh rumah. Dia bisa menyusut hanya berkat pai. Setelah mendapatkan kembali dimensi sebelumnya, gadis itu lari. Segera dia melihat jamur besar di mana ulat biru besar sedang duduk. Alice mengeluh padanya tentang perubahan tinggi badannya yang konstan. Ulat itu menyarankan gadis itu untuk memakan sepotong jamur. Alice makan sedikit dan akhirnya kembali ke tinggi normalnya. Dan dia melanjutkan. Tiba-tiba Alice melihat sebuah rumah. Masuk ke dalam, gadis itu berada di dapur, di mana dia melihat Duchess dengan bayi menangis di pelukannya. Seekor kucing besar sedang duduk di lantai, tersenyum lebar. Duchess menjelaskan kepada Alice bahwa dia tersenyum karena itu adalah kucing Cheshire. Tiba-tiba kucing itu menghilang dan bayinya menangis. Duchess memberikan anak itu kepada Alice, dan dia sendiri pergi ke ratu. Gadis itu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak menggendong seorang anak, tetapi seekor babi kecil yang nyata. Ketika kucing itu muncul kembali, dia menyarankan Alice untuk menemukan Marechare. Dan kemudian dia menghilang, dan hanya senyumnya yang tersisa di udara. Gadis itu berangkat. Segera dia melihat rumah Marechare. Alice datang tepat pada saat dimulainya pesta teh. Mejanya besar sekali, tapi hanya si Marechare, Mad Hatter, dan Sonya si tikus yang duduk di sana. Mereka tidak mengizinkan siapapun duduk di meja, dan mengatakan bahwa tidak ada ruang. Alice mengetahui bahwa mereka dipaksa untuk minum teh tanpa henti sebagai hukuman karena membunuh waktu. Si kelinci dan si Hatter mengejek gadis itu dengan segala cara yang mungkin dan mengejeknya. Tidak dapat mentolerir kekasaran seperti itu, dia diam-diam bangkit dan pergi. Segera Alice menemukan dirinya di taman yang indah. Dia memperhatikan tukang kebun yang tampak seperti bermain kartu. Mereka mewarnai mawar putih menjadi merah. Gadis itu sangat terkejut dengan ini. Dia mengetahui bahwa ratu mereka menyukai mawar merah, dan hanya mawar putih yang tumbuh. Ratu mengeksekusi para pelayannya untuk pelanggaran sekecil apapun. Tukang kebun bilang dia sedang menilai pelayan yang mencuri kue sekarang. Alice sangat tertarik, dan dia pergi ke pengadilan. Di sana dia melihat Marechare dan Mad Hatter bersaksi. Ketika mereka selesai, ratu tiba-tiba memanggil Alice untuk diinterogasi. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan memerintahkan untuk melepaskan pelayan itu. Ratu marah dan memerintahkan untuk menangkap gadis itu. Pada saat itu, Alice merasa bahwa dia mulai tumbuh lagi. Gadis itu menyadari bahwa ini hanyalah kartu, dan dia tidak takut pada mereka. Dan pada saat itu juga, keajaiban itu menghilang. Alice terbangun di tempat terbuka yang sama di mana dia pertama kali melihat kelinci putih. Ada pemandangan yang familiar di sekitarnya, suara yang familiar terdengar. Jadi itu hanya mimpi, pikir Alice. Suatu ketika hiduplah seorang janda miskin, dan dia memiliki seorang putra, Jack, dan seekor sapi, Belianka.
Sapi memberi susu setiap pagi, dan ibu serta putranya menjualnya di pasar, dan begitulah cara mereka hidup. Tapi pernah Belyanka tidak memberi susu, dan mereka tidak punya makanan. Ibu memutuskan untuk menjual sapi itu dan membuka toko dengan hasil penjualannya. Jack mengambil kendali di tangannya dan membawa sapi itu ke pasar. Tidak lama setelah dia tiba, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang luar biasa. Dia bilang dia ingin menukar sapi Jack dengan kacang. Dan dengan kata-kata ini dia mengeluarkan segenggam kacang aneh dari sakunya. Orang tua itu berkata kacang ini ajaib. Mereka perlu ditanam pada malam hari, dan pada pagi hari mereka akan tumbuh sampai ke langit. Jack menjadi sangat tertarik dan setuju. Anak laki-laki itu pulang lebih awal. Ibu sangat marah karena dia memberi sapi perah di seluruh daerah itu untuk segenggam kacang yang tidak enak. Tapi Jack ingat kata-kata lelaki tua itu, dan memutuskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan menanam kacang di halaman. Dia naik ke lotengnya, sedih, dan tertidur. Di pagi hari, Jack bangun dan melihat sesuatu seperti pohon besar di halaman. Dan ternyata, buncisnya bertunas dan batangnya yang besar terus tumbuh ke atas hingga tumbuh sampai ke langit. Jack melompat ke batang dan memanjat seperti tangga. Dia memanjat dan memanjat dan memanjat dan memanjat, sampai akhirnya dia mencapai langit. Di sana dia melihat jalan yang panjang dan lebar yang membawanya ke sebuah kastil besar. Jack pergi ke gerbangnya dan mengetuk. Gerbang terbuka, dan seorang wanita jangkung berdiri di ambang pintu. Dengan gagap ketakutan, anak laki-laki itu meminta sesuatu untuk sarapan. Raksasa wanita itu membiarkannya masuk, tetapi memperingatkannya untuk tidak menarik perhatian suaminya, karena dia kanibal. Dia membawa Jack ke dapur. Tetapi sebelum dia sempat makan setengah dari sarapannya, tiba-tiba seluruh rumah terguncang karena langkah seseorang. Anak laki-laki itu tidak terkejut, dan langsung melompat ke dalam tungku. Dan pada saat itu juga kanibal memasuki ruangan. Yah, dia sebesar gunung. Kanibal mengeluarkan 2 kantong emas dari peti besar dan duduk untuk menghitung koin. Dia menghitung dan menghitung, akhirnya mulai mengangguk dan mulai mendengkur. Kemudian Jack perlahan keluar dari oven, merangkak melewati kanibal, mengambil 1 kantong emas dan bergegas ke batang kacang. Dia melempar karung itu ke bawah, dan dia mulai menuruni batangnya semakin rendah, sampai akhirnya dia menemukan dirinya di rumahnya. Jack memberitahu ibunya semua yang terjadi padanya, dan menyerahkan sekantong emas padanya. Mereka mulai hidup dari uang yang ada di kantong. Namun akhirnya karung itu kosong, dan Jack memutuskan untuk mencoba peruntungannya sekali lagi di puncak pohon kacang. Suatu pagi yang cerah, dia bangun pagi dan memanjat pohon kacang. Istri pemakan pria itu berdiri di ambang kastil besar. Dia berkata bahwa dia tidak akan mengizinkannya masuk, karena terakhir kali suaminya kehilangan sekantong emas. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa kasihan pada bocah malang itu, dan membiarkannya masuk ke kastil. Tiba-tiba langkah kaki raksasa terdengar, dan Jack kembali bersembunyi di tungku. Kanibal masuk dan menyuruh istrinya untuk membawa ayam betina yang bertelur emas. Raksasa wanita membawanya, dan Ogre memerintahkan ayam untuk bertelur, dan dia meletakkan telur emas. Raksasa yang senang itu mulai mengangguk dan mendengkur. Kemudian Jack keluar dari oven, mengambil ayam emas dan bergegas ke pohon kacang. Anak laki-laki itu kembali ke rumah. Dia menunjukkan kepada ibunya seekor ayam yang enak, dan mereka mulai hidup menjual telur emas. Tetapi segera bagi Jack, tampaknya ini tidak cukup. Dan ia kembali memutuskan untuk mencoba peruntungannya di pucuk buncis. Kali ini bocah itu naik ke kastil melalui jendela. Dia melompat ke kuali tembaga dan bersembunyi. Kanibal dan istrinya memasuki ruangan. Raksasa itu mencium bau bocah itu, dan mereka bergegas mencarinya di dalam oven. Tapi dia tidak ada di sana. Mereka mencari setiap sudut dan celah, tetapi mereka tidak berpikir untuk melihat ke dalam kuali tembaga. Putus asa untuk mencari, Ogre memerintahkan istrinya untuk membawa harpa emas dan meletakkannya di atas meja. Kanibal mendengkur karena suaranya yang indah. Kemudian Jack diam-diam keluar dari kuali, meraih harpa emas dan bergegas ke pintu. Tapi harpa bermain dengan keras dan membangunkan kanibal. Jack berlari cepat, melompat ke pohon kacang, dan raksasa itu mengejar. Jack pergi ke rumahnya, dan berteriak kepada ibunya untuk membawa kapak.
Sang ibu berlari keluar dengan kapak di tangannya. Anak laki-laki itu mengambil kapak dan mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu merasakan batangnya berayun dengan keras dan berhenti. Kemudian Jack memukul lagi dengan kapak dan memotong pohon kacang. Itu bergoyang dan roboh, dan ogre itu jatuh ke tanah dan jatuh. Sejak hari itu, Jack dan ibunya tidak pernah mengenal kemiskinan lagi. Tetapi anak laki-laki itu sangat menyesal karena keserakahan mereka hampir membayar dengan nyawa mereka. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mencuri lagi dan akan bekerja keras untuk kebaikan keluarga.